Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna dari kelompok 5. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang manajemen proyek, di mana manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Jadi, secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk melakukan suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Misalnya, proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, bahkan kualitasnya. Manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menyelesaikan tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas, dan melancarkan proyek. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai manajemen proyek. Yang pertama, apa saja komponen-komponen dari manajemen proyek? Yang kedua, bagaimana perencanaan membantu di dalam pengelolaan sumber daya proyek? Dan yang ketiga, apakah peranan perencanaan atau disebut dengan planning di dalam memfasilitasi pengembangan software? Yang akan dibahas yaitu yang pertama 4Ps, yang kedua manajemen proyek, dan yang ketiga perencanaan proyek. Ada 4 divisi yaitu people, produk, proses, dan teknologi. Ada 4P. Yang pertama people. Nah, people itu elemen terpenting dari kesuksesan suatu produk. Yang kedua produk. Produk itu sistem yang akan dibangun, sedangkan proses adalah sekumpulan framework aktivitas dan engineering tasks agar proyek berjalan. Dan yang keempat, project. Nah, seluruh kerja atau usaha yang dibutuhkan untuk mewujudkan suatu produk. Yang akan dibahas yaitu pertama people. Pada software proses terdapat 5 tipe dari players. Yang pertama, senior manager yang akan mendefinisikan dari masalah bisnis atau berpengaruh kuat terhadap proyek. Dan yang kedua, practitioners yang akan mengantar pada kemampuan teknik untuk engineering software. Yang ketiga, project atau technical managers, seseorang yang harus merencanakan, memotivasi, dan mengorganisasikan. Dan yang keempat, customer, seseorang yang akan menspesifikkan requirements dari software. Yang kedua yaitu proses. Masing-masing fungsi akan menjadi engineering dari tim software melalui aktivitas framework. Yang pertama, komunikasi customer. Nah, tugasnya untuk membangun komunikasi yang efektif di antara customer. Yang kedua, planning. Nah, tugasnya untuk mendefinisikan resource, timelines, dan sebagainya. Yang ketiga, analisis resiko. Tugasnya untuk menerima resiko teknik dan manajemen. Yang keempat, engineering. Tugasnya untuk membangun sistem aplikasi, construction, dan release, installation, release control, dan customer support. Yang kelima, customer evaluation. Tugasnya untuk mendapatkan feedback dari customer dan hasil evaluasi. Adapun proses decomposition, yang pertama, practice the support process based on the text and activities. Yang kedua, memilih model software proses untuk project. Yang ketiga, mendefinisikan preliminary project plan berdasarkan aktivitas proses framework. Yang ketiga yaitu project. Nah, project yang komplit memerlukan beberapa tugas. Yang pertama, mereview permintaan customer. Yang kedua, merencanakan dan menjadwalkan secara formal fasilitas pertemuan dengan customer. Yang ketiga, mengharapkan penelitian untuk mendefinisikan solusi dan pendekatan yang ada. Keempat,
menyiapkan dokumen pekerjaan dan agenda untuk pertemuan formal. Yang kelima, mengharapkan terjadinya pertemuan. Keenam, mengembangkan mini speak untuk perbaikan konsistensi dan kelemahan pada ambiguitas. Dan yang ketujuh, memodifikasi cangkupan dokumen yang diperlukan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni kita akan masuk ke penjelasan proyek software. Faktor yang mempengaruhi hasil akhir, yakni ada beberapa faktor, yakni yang pertama ukuran atau size, yang kedua batas akhir penyerahan produk atau delivery deadline, yang ketiga anggaran dan biaya atau budget and cost, yang keempat domain aplikasi, yang kelima teknologi yang diterapkan, yang keenam batasan sistem atau system constraints, yang ketujuh kebutuhan pengguna atau user requirement, yang ke-8 atau yang terakhir sumber daya yang tersedia. Seputar manajemen proyek. Berikut adalah seputar manajemen proyek, yakni product quality, risk assessment, measurement, cost estimation, project scheduling, customer communication, staffing, order resources, project monitoring. Mengelola. Mengelola terbagi dari 5 bagian, yakni yang pertama waktu atau time, yang kedua informasi atau information, yang ketiga organisasi atau organization, yang keempat kualitas atau quality, yang terakhir uang atau money. Dasar-dasar proyek. Memulai proyek, menentukan kelayakan proyek, menjadwalkan dan merencanakan proyek, dan mengelola kegiatan dan anggota proyek. Manajemen proyek PMI adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengolahan modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup, mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan para stakeholder. Konsep manajemen proyek PMI. Definisi PMI menekan pada langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalani proyek untuk memenuhi keinginan stakeholder atau individu maupun organisasi, serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola proyek. Sasaran proyek dan 3 kendala atau triple constraint. Setiap proyek memiliki tujuan khusus. Di dalam proses pencapaian tujuan tersebut ada 3 constraint yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan trade-off triangle atau triple constraint, yakni seperti yang digambar: produk atau mutu, jadwal atau schedule, cost atau anggaran. Sasaran proyek dan 3 kendala triple constraint. Mutu sesuai target, biaya sesuai anggaran, tidak harus dicairkan sekaligus. Waktu on time delivery per modul atau proses atau fase. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.